Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sudah berdoa? Belum, Ibu. Baik, kalau belum berdoa, Ibu minta satu orang pimpin kita dengan doa. Sarah. Marilah kita mendudukkan berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan itu kami Islam. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Sarah yang sudah memimpin kita dalam doa. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Irfan, Irfan, Angel. Angel. Dua orang saja. Sebelum kita mau masuk di materi kita pada pagi hari ini, di sini Ibu mau tanya dulu. Mungkin adik-adik tahu tentang apa-apa saja komponen-komponen pada sel. Mungkin adik-adik tahu. Ada sel prokaryotik, sel eukaryotik. Baik, terima kasih adik Tania. Jadi di sini kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang materi sel. Sebelumnya Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat mengetahui pengertian sel. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organel sel dan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, sebelum Ibu mau menjelaskan tujuan yang pertama itu tuh pengertian sel. Di sini Ibu akan mau menanyakan kepada adik-adik, mungkin adik-adik tahu tentang pengertian sel itu seperti apa. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Baik, terima kasih kepada adik Mela. Mungkin adik-adik ada pendapatan lain begitu. Mungkin adik-adik ada pendapat lain. Kita
tentang sel. Baik, Sarah. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel merupakan penyusun dasar dari semua organisme, mulai dari bakteri hingga manusia. Terima kasih adik Sarah. Baik, di sini Ibu akan menegaskan kembali, sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Yang berikut kita masuk di peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organel sel dan fungsinya. Sebelum Ibu mau menjelaskan struktur organel sel dan fungsinya, di sini Ibu mau tanya, mungkin adik-adik tahu tentang struktur organel sel itu apa-apa saja? Mitokondria. Lisosom, plasma, vakuola, dan aparatus Golgi. Baik, adik-adik yang jawab itu tuh benar. Struktur organel sel itu tuh yang pertama membran sel, nukleus, ribosom, mitokondria, aparatus Golgi, vakuola, mikrotubulus, di sini Ibu mau tanya, siapa yang tahu fungsi dari ribosom? Fungsi ribosom itu adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Baik, terima kasih. Yang berikut, Ibu mau tanya, mungkin Irma tahu tentang fungsi vakuola. Fungsi dari vakuola itu yang pertama menyimpan air, yang kedua menyimpan enzim, yang ketiga menyimpan zat-zat sisa metabolisme. Baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menegaskan kembali fungsi dari ribosom itu tuh tempat berlangsungnya sintesis protein. Kalau fungsi dari ini vakuola itu tuh menyimpan air dan zat terlarut. Yang kedua itu tuh menjaga keseimbangan tekanan sel. Yang berikut fungsi dari struktur membran sel. Di sini Ibu mau menjelaskan, Ibu akan tanya kepada adik-adik, mungkin adik-adik tahu tentang fungsi dari membran sel. Fungsi dari membran sel itu mempertahankan bentuk sel, melindungi sel dari kerusakan, menerima dan mentransduksi sinyal dari luar sel. Baik, terima kasih adik Irma yang sudah membantu Ibu. Di sini Ibu akan menegaskan kembali dari fungsi membran sel itu tuh. Yang pertama, melindungi sel dari lingkungan luar. Yang kedua itu tuh mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel. Yang berikut kita masuk di
struktur organel nukleus. Sebelumnya Ibu mau tanya fungsi dari struktur organel nukleus. Mungkin adik-adik tahu? Sarah? Saya bantu Ibu. Fungsi dari nukleus menyimpan informasi genetik atau DNA dan mengendalikan seluruh aktivitas sel. Terima kasih adik Sarah sudah membantu Ibu. Di sini Ibu akan menegaskan kembali dari fungsi struktur organel sel. Fungsi dari struktur organel sel tentang nukleus. Fungsinya itu tuh yang pertama menyimpan dan mengendalikan informasi genetik atau DNA. Yang kedua itu tuh mengatur sintesis protein. Yang ketiga itu tuh mengendalikan pembelahan sel. Yang berikut kita masuk di vakuola. Maaf Ibu salah. Yang berikut kita masuk di plastida. Struktur plastida. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu minta Tania mungkin coba bantu Ibu fungsi dari plastida. Fungsi jadi bagi Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi fungsi utama plastida itu adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Baik, terima kasih adik Tania yang sudah membantu Ibu. Nah, di sini Ibu akan menegaskan kembali fungsi dari plastida itu tuh. Yang pertama, menyimpan karbohidrat. Yang kedua, fungsi plastida itu tuh menyimpan karbohidrat, kloroplas, memberikan warna pada buah dan bunga. Baik, yang berikut kita masuk di sentriol. Fungsi sentriol itu tuh yang pertama itu tuh membentuk benang spindel saat pembelahan sel. Yang kedua itu tuh membantu pembentukan silia dan flagela. Yang berikut yang struktur organel yang terakhir itu mikrotubulus. Fungsi mikrotubulus itu tuh yang pertama memelihara bentuk sel, yang kedua membantu pergerakan sel, yang ketiga mengangkut zat. Baik, terima kasih adik Tania yang sudah membantu Ibu. Nah, di sini Ibu akan menegaskan kembali fungsi mikrotubulus itu tuh yang pertama itu memberikan bentuk pada sel, yang kedua membentuk penegakan sel. Adik-adik sudah paham belum yang Ibu jelas tadi? Sudah Ibu. Baik, kalau sudah kita masuk di peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Mungkin adik-adik bisa bantu Ibu, perbedaan sel hewan dan perbedaan sel tumbuhan itu tuh seperti apa? Baik, Irma. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua, sel hewan memiliki vakuola besar.
sel tumbuhan memiliki vakuola besar, sedangkan pada sel hewan memiliki kecil atau tidak ada. Yang ketiga, sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki plastida. Yang keempat, sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan pada sel hewan memiliki sentriol. Yang kelima, sel tumbuhan bentuk selnya kaku, kotak, sedangkan pada sel hewan fleksibel. Sel tumbuhan nutrisinya fotosintesis, sedangkan pada sel hewan mengkonsumsi organisme lain. Sel tumbuhan penyimpanan energinya pati, sedangkan pada sel hewan glikogen. Pada sel tumbuhan reproduksi aseksual dan seksual, sedangkan pada sel hewan juga memiliki aseksual dan seksual. Baik, terima kasih kepada adik Irma yang sudah membantu Ibu. Nah, di sini Ibu akan menegaskan kembali perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama itu tuh dinding sel. Kalau sel tumbuhannya itu tuh ada, kalau sel hewannya tidak ada. Yang berikut plastida, sel tumbuhannya itu tuh ada, sel hewannya tidak ada. Yang berikut lisosom. Lisosom itu tuh sel tumbuhannya tidak ada, kalau sel hewannya ada. Yang berikut sentriol, sel tumbuhannya tidak ada dan sel hewannya ada. Yang berikut vakuola, kalau sel hewan itu tuh, sel tumbuhannya itu tuh kecil dan banyak, ukurannya kecil dan banyak. Kalau sel hewannya itu tuh tidak ada. Yang berikut bentuknya sel tumbuhannya itu tuh tetap, sel hewannya bentuknya itu tuh tidak tetap. Yang berikut ukuran itu tuh sel tumbuhannya itu tuh lebih besar, kalau sel hewannya itu tuh lebih kecil. Bagaimana adik sudah paham belum? Sudah belum? Sudah, Ibu. Ibu minta Sarah ulangi lagi Ibu yang jelaskan perbedaan sel hewan, sel tumbuhan. Baik, di sini saya menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, dinding sel. Sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Distribusi vakuola, sel tumbuhan satu vakuola besar, kalau sel hewan banyak vakuola kecil atau tidak ada. Plastida ada di sel tumbuhan, kalau sel hewan tidak ada. Sentriol, sel tumbuhan tidak ada, sel hewan ada. Lisosom, sel tumbuhan sedikit, sel hewan lebih banyak. Fotosintesis, sel tumbuhan mampu, sel hewan tidak mampu, lebih mobil. Nutrisi, sel tumbuhan autotrofik, sel hewan heterotrofik. Baik, terima kasih adik Sarah yang sudah menjawab kembali dari Ibu yang jelaskan tadi. Mungkin adik-adik lain belum paham? Sudah belum? Sudah, Ibu. Baik, kalau ini sudah, coba Karlin ulangi lagi. Karena Karlin tidak dengar Sarah yang ini jelaskan tadi perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Baik, terima kasih Ibu. Saya mengulang kembali apa yang dijelaskan. Yang pertama itu dinding sel pada sel tumbuhan ada, pada sel hewan tidak ada. Vakuola pada sel tumbuhan berukuran besar dan pada sel hewan berukuran kecil. Plastida pada sel tumbuhan ada, pada sel hewan tidak ada. Sentriol pada sel tumbuhan tidak ada, pada sel hewan ada. Bentuk selnya pada sel tumbuhan kaku atau bentuknya kotak,
Terus sel hewan bentuknya fleksibel. Baik, terima kasih Adik Karlin yang sudah membantu itu. Baik, materi kita sampai di sini. Adik-adik sudah paham belum dengan materi kita hari ini? Sudah Ibu. Sudah? Baik, kalau sudah di sini Ibu akan memberikan soal, tapi di sini soal Ibu membuat dalam bentuk game. Game itu tuh Ibu bagi dalam 2 kelompok. Ibu yang bagi atau? Ibu yang bagi. Baik. Noldi, Arin, Sarah dan Melan itu tuh kelompok 1. Habis itu Irma, Tania, Karlin dengan Yanti kelompok 2. Baik Ibu. Duduk per kelompok. Baik Ibu. Agak maju ke depan ya soalnya. Apa nih? Nomor 2 Ibu. Dua. Enam. Tim 2. 6. 6. Jangan cari di HP. Tidak. Protein dapat dihasilkan oleh organel. Waktu ya cepat. Sabar ya. Ini yang tadi sama. Kok di sini kok? Kalau kami yang jawab sudah kami Ibu. Tidak, Ibu juga belum tentukan waktu. Oh baik, tunggu. Di sini Ibu kasih waktu 2 menit saja kan Ibu. 5 menit. 5 menit. Belajar. Beda 5 cari menit di dan HP. sekarang. 5 menit. Jangan Tidak, cari di tidak HP. capek. Jangan cari di HP. Iya. Dan sekarang Lepas juga. Kok tidak over Ibu? Sudah. lagi 3 menit nih. Yo, mata tuh di HP. Sentriol. Sentrion. Ini kosong. Yo. Oh iya. Salah. Berarti cari bisa kan itu kami cari bersama. Oh iya. Sudah. Nomor Empat Ibu. Nomor 4. Ya Ibu. kurang dari. Saya dikatakan salah satu fungsi makhluk hidup karena saya dikatakan satuan fungsi makhluk hidup karena 5 menit. 1. Sabar. Tiga tadi kan udah tentukan. Kalian tentukan. 3. 4. 5. Ulah. ya Sudah. waktu belum sampai 5 menit kok. Belum, lagi 3 menit. Oh, 3. Karena Sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Benar. Terkait makhluk hidup. Salah. Iya Ibu jawabannya memang salah kok. kecuali pengertian. 3 tim 2. 3. 3. 0. Nih penuh terus guys. Membran sel. Lina. Lagi berapa menit Ibu? Lagi 3 menit. Ibu udah tahu lagi 3 menit belum hasil. Habis waktu habis. Ibu, Kecuali tidak. Kecuali tidak ada membran sel. Iya, pada tidak ada. tidak ada. Kecuali berarti tidak ada. Ya salah kan Ibu. Kamu kan lihat di HP bisa. Nomor 5. Yang 1. Lima Ibu ganti mau 1. pasti Tim itu. 1 pilih 1. Organel yang berperan mengarahkan mengarahkan kromosom kromosom terbentuk pada saat pada saat pembelahan sel adalah Jangan lihat di HP. stop lihat di HP, orang lihat di buku, makanya Ibu jelaskan itu catat. Perasaan ini tadi Ibu tidak jelaskan begini. Ada? Yang ada. Jawab semua. Sentriol Ibu. sentriol. Benar. Jangan gimana? Ibu yang benar sini. Berarti Ibu jawaban. Sampai nomor Satu, kamu satu Ibu. Iya, Kamu dong salah mimin. Enzim yang tidak aktif dibentuk dalam organel.
Ala ibu itu kan tiada ibu. Ibu tidak ada jelas tadi. Gimana sel? Tidak. Itu bukan enzim. Bukan enzim, sel. Ini enzim yang tidak dibentuk. Organel sabar. enzim yang tidak Ibu harusnya jawabannya tuh enzim. Itu saja materi kita pada pagi hari ini, dan kita sudah main game tadi itu. Di sini sebelum ibu mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, di sini ibu minta satu orang membuat kita kesimpulan. Saya ibu. Baik. Yang pertama, baik, di sini saya akan membantu ibu untuk merangkul materi kita pada hari ini mengenai sel. Jadi sel itu unit fungsional terkecil. Unit sel adalah unit fungsional dan struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Yang berikutnya struktur organel dan fungsi dari setiap struktur. Yang pertama ada dinding sel. Yang pertama ada membran sel. Jadi fungsi dari membran sel itu melindungi sel dari lingkungan luar. Yang berikut ada nukleus, fungsinya menyimpan informasi genetik. Yang berikutnya ribosom sebagai tempat sintesis protein. Yang berikutnya ada vakuola menyimpan air dan saat terlarut. Ada sentrion membantu pembentukan flagela, dan yang terakhir ada plastida, yaitu fungsinya menyimpan karbohidrat. Yang terakhir ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama dinding sel. Dinding sel itu pada hewan tidak ada, sedangkan pada tumbuhan itu ada. Yang berikutnya ada plastida. Plastida itu terdapat pada sel hewan, sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Yang berikutnya sentrion, terdapat pada sel hewan, pada sel tumbuhan tidak ada. Yang berikutnya vakuola, pada sel tumbuhan itu berukuran besar dan sangat banyak, sedangkan pada sel hewan itu tidak ada. Kalau ada, ukurannya kecil dan sedikit. Yang berikutnya bentuk sel. Bentuk sel pada sel hewan itu tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan itu tetap. Yang berikutnya ukuran sel hewan itu lebih kecil dibandingkan ukuran pada sel tumbuhan. Yang terakhir lisosom itu pada sel hewan banyak, sedangkan pada sel tumbuhan sedikit. Terima kasih Bu. Baik, adik Noldi yang sudah membuat kita dalam kesimpulan pada pagi hari ini. Nah, di sini ibu akan menegaskan kembali kesimpulan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu tuh pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup, tubuh makhluk hidup. Yang kedua itu struktur organel sel dan fungsinya. Struktur yang pertama itu tuh membran sel, nukleus, ribosom, mitokondria, vakuola, plastida, sentrion, aparatus Golgi, dan yang terakhir itu mikrotubulus. Nah, yang berikut perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama itu tuh dinding sel, sel tumbuhannya itu tuh ada dan sel hewannya tidak ada. Yang kedua, plastida, sel tumbuhannya ada dan sel hewannya tidak ada. Yang ketiga, lisosom, sel tumbuhannya tidak ada, kalau sel hewannya itu tuh ada. Yang berikut, sentrion, sel tumbuhannya tidak ada, sel hewannya ada. Yang berikut, vakuola, vakuolanya itu tuh sel tumbuhannya kecil dan banyak, kalau sel hewannya itu tuh tidak ada. Yang berikut, bentuk sel tumbuhannya itu bentuknya tetap, kalau sel hewannya tidak tetap. Yang berikut ukurannya itu tuh, kalau sel tumbuhannya itu tuh ukuran lebih besar, kalau sel hewannya itu tuh ukurannya lebih kecil. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjut dengan materi kita
minggu depan tentang jamur. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Terima kasih, Bu. Bu.